Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Mas Yusuf beda. Ana Mas Iksan Ustaz, ganti Mas Yusuf. Mas Iksan kan? Ya Ustaz. Seniornya Mas Yusuf atau juniornya? Ana juniornya Ustaz. Juniornya. Nah, Barakallah. Jurusan apa Mas Iksan? Ana jurusan manajemen Ustaz. Oh, jadi saya banyak tanya ya. Baik. Silakan. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait definisi hukum untuk imani. Nah, sekarang kita beranjak ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan transaksi menggunakan uang digital, Ustaz. Insyaallah. Nah, jadi ketika kita telah memahami apa itu imani, yang akan kita lakukan adalah transaksi. Nah, untuk akad top up itu sendiri apa, Ustaz? Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa belajar baru di sini. Dan sekarang juga lagi banyak kajian ya. Di sini ada kajian dan di beberapa tempat yang lain ada kajian. Ada yang ikut di masjid dan ada yang nonton dari rumah. Semoga semuanya turut mendapatkan kebaikan. Amin, amin. Karena kita ilmu ini merupakan sumber kebaikan bagi hamba. Dari sisi di mana seorang hamba ketika punya ilmu maka hatinya akan lebih tenang. Di sisi yang lain ketika seorang hamba punya ilmu sikapnya akan benar. Karena itu Allah katakan dalam Al-Quran, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah, ketenangan di hati orang yang beriman. Liyazdadu imana ma'a imanihim, agar Allah menambahkan iman kepada mereka di samping iman yang ada pada diri. Sehingga di majelis ilmu hati seorang hamba bisa menjadi tenang. Dan dengan ilmu orang seperti memakan nutrisi untuk hatinya, sebagaimana ketika kita mengkonsumsi sesuatu. Selain daripada itu adalah ketika orang belajar ilmu, maka dia mengetahui berbagai macam aturan yang sebelumnya dia tidak tahu. Dia tahu misalnya batasan halal haram, dia tahu batasan yang ini dulu nggak boleh, yang dulu dia langgar padahal itu tidak boleh, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian ilmu akan bisa menyelamatkan perilakunya dan kehidupannya, sehingga dia bisa bersikap yang tidak melanggar aturan Allah Ta'ala. Baik. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang takyif fikih atau pendekatan fikih untuk uang digital. Kemarin kita sebutkan macam-macam uang digital. Cuman masalahnya peserta sekarang beda dengan yang kemarin gimana? Yang ikut kemarin gak ikut sekarang, yang ikut sekarang gak ikut kemarin. Jadi untuk tema yang berkesinambungan jadinya lebih parsial. Tapi nggak masalah, barangkali nanti bisa dilihat rekaman YouTube yang ada di AN. Jadi setelah kita paham tentang apa itu uang digital dan macam-macamnya, kita sebutkan kemarin secara garis besar ada dua. Ada uang digital yang punya backup fiat money, dan ada uang digital yang tidak punya backup fiat money. Yang punya backup fiat money contohnya apa? Contohnya apa? Jemaah ada yang tahu? Beliau nggak tahu. Mungkin jamaah ada yang tahu. Contoh uang digital yang punya backup fiat money. E-money. Jadi yang punya backup fiat money itu yang dia berfungsi ketika ada orang yang top up. Kalau dia nggak top up, maka itu nggak berfungsi. Itu yang dimaksud dia punya backup fiat money. Tukar mikrofon. Jadi yang punya backup fiat money adalah yang dia berfungsi apabila apa? Dia di top up. Contohnya ada banyak sekali wallet
yang ada di sekitar kita. Kalau boleh nyebut merek ya, seperti GoPay, OVO, Link aja, kemudian Dana, terus apa lagi? Dan banyak orang-orang yang dia menyediakan e-wallet untuk menampung dana dari masyarakat. Kemudian di sana ada uang digital yang dia tidak perlu di-top up, sehingga dia ada dari hasil dan proses tertentu yang mungkin diistilahkan dengan mining, ya, menambang. Setelah dia tambang, dia mendapatkan beberapa angka dengan satuan yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya Bitcoin, ada yang bentuknya Ethereum, ada yang bentuknya Bitconnect, dan aneka warna-warni yang lain. Yang ini tidak punya backup fiat money, sehingga orang ketika mau memilikinya, dia bukan top up tapi beli dari pemilik. Dia beli dari pemilik. Misalnya ada orang punya Bitcoin, kemudian saya beli dari pemilik Bitcoin. Yang seperti ini tidak punya backup fiat money, sehingga tidak ada satupun negara yang menjamin maupun federasi yang menjamin, maka sifatnya dijamin oleh komunitas masing-masing. Kita kenal dengan istilah cryptocurrency. Baik. Terlepas dari pembagian ini, kita akan fokus untuk uang digital yang memiliki backup fiat money. Dari sekian banyak uang digital yang punya backup fiat money, secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, uang digital yang dia tidak memiliki identitas, sehingga dia berbasis chip dan dia berfungsi apabila di-top up. Tapi kalau hilang, siapapun bisa menggunakan. Contohnya e-money yang menggunakan kartu, baik yang diterbitkan oleh bank A, bank C maupun bank yang lain, dengan nama yang berbeda-beda. Ini chip atau uang digital yang tersimpan dalam data di kartu tersebut, ketika hilang, ditemu orang, bisa nggak dia pakai? Bisa. Kenapa? Karena tidak bergantung pada identitas. Sehingga kalau saya punya, maka saya kasihkan ke orang lain bisa, dan tidak bergantung pada identitas siapapun. Model seperti ini, e-money tanpa identitas, dan ini banyak dipakai untuk seperti tol, parkir, dan seterusnya. Yang kedua, ada uang digital yang berbasis identitas. Contohnya GoPay, OVO, Link aja, dan seterusnya. Di mana dia melekat pada pemilik, sehingga untuk bisa menggunakan harus melalui permit dan izin dari pemilik. Bentuk izin dari pemilik adalah dia menyampaikan atau mengisi PIN yang telah disediakan oleh provider, atau yang dia buat, dan kolom itu telah disediakan oleh provider. Dan siapapun tidak tahu PIN itu kecuali pemiliknya. Wallahu a'lam bagaimana teknologinya saya ngerti. Kok bisa Pak? Perusahaannya juga nggak ngerti PIN itu misalnya. Namun yang jelas dalam hal ini dia melekat pada identitas tertentu. Nah, kalau kemudian HP orang itu hilang, lalu ditemu orang dan dia membuka e-money tersebut, bisa nggak dia memfungsikannya? Kalau dia tidak tahu PIN-nya, kalau dia tidak tahu PIN-nya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Sehingga harus izin kepada pemilik akun. Maka dalam hal ini uang digital jenis yang kedua, dia lebih melekat kepada identitas tertentu. Baik. Nah, dari dua jenis uang digital ini, maka kita bisa memahami bahwa posisi uang digital di e-money yang pakai kartu tadi itu sama sebagaimana uang kartu. Sama sebagaimana uang kartu. Uang kartu itu kan tidak melekat pada identitas tertentu. Saya punya uang 100.000, Anda punya uang 100.000, kita tukar. Itu nomor serinya sama atau beda? Sama. Nomor serinya beda. Secara nilai sama atau beda? Secara nilai sama. Sama. Sehingga saat kita tukar, kita nggak saling rugi dan kita juga untung karena nilainya sama, tidak ada perbedaan sama sekali.
saya tidak berkah dengan saya, 100.000 di kantong Anda tidak berkah dengan Anda, saat kita tukar nggak ada masalah. Dipahami? Baik. Maka ketika uang ini hilang, ditemu orang bisa nggak dia pakai? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena tidak melanggar identitas. Misalnya, saya punya 10 lembar uang 100.000, tak tanda tangannya semua. Di uang itu saya kasih tanda tangan saya. Lalu ada orang nemu uang itu, kemudian menggunakannya. Mungkin nggak pembeli atau penjual tanya, Pak, ini tanda tangan. Misalnya dia kenal tanda tangan saya, ini tanda tangan si A. Kok Bapak yang pakai? Bapak harus dapat izin dari si A. Perlu? Tidak. Sehingga walaupun uang kartal itu Anda tulisi uang ini milik siapa, misalnya milik Pak Ijo, bagi siapa yang menemukannya hubungi nomor sekian, ditulisi di uang itu. Terus uang itu hilang. Akhirnya ditemu oleh Pak Idi. Ketika Pak Idi baca, loh ini kok uangnya Pak Ijo nomor sekian, dipakai belanja Pak Idi bisa nggak? Bisa. Meskipun tidak ada izin dari Pak Ijo. Paham? Insyaallah. Baik. Nah itu sama sebagaimana e-money. Anda temu kartu e-money, Anda pakai bisa. Walaupun Anda tidak tahu siapa pemiliknya, dan ketika memakai tidak perlu izin sama pemiliknya. Dari sisi ini ya, dari sisi bagaimana fungsinya. Maka dari sini kita bisa lihat orang top up e-money itu akadnya sama dengan akad sorf. Apa itu akad sorf? Menukarkan uang dengan uang, menukarkan uang kartal dengan uang digital. Dan syarat sorf apabila itu sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maka wajib tunai dan harus sama nilai. Syarat sorf. Saya ulang ya. Kalau orang menukarkan uang dengan uang, jika sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maka wajib tunai dan sama nilai nominal. Sudah? Oleh karena itu dalam hal ini, apabila kita menukarkan uang kartal dengan uang digital, ada selisih, ini masuk kategori riba. Riba apa? Fadl. Misal, saya menukarkan uang senilai 200.000 rupiah, tapi masuk di saldo e-money saya 195.000, kurang 5.000. Maka kurang 5.000 itu masuk kategori riba fadl. Kecuali jika akadnya begini, Pak, saya beli 195.000 dan Anda ambil yang 5.000 sebagai biaya admin. Nah, kalau biaya admin itu dilakukan atau dibayarkan sebagai bentuk ujroh, upah untuk layanan, hukumnya boleh. Sebagai bentuk upah untuk layanan, hukumnya diperbolehkan. Dipahami ya? Sehingga misalnya biasanya orang kalau top up e-money di beberapa toko, misalnya dia top up 500, bayar berapa? 1.500. Top up 500, bayar 1.500. Boleh nggak kayak gini Pak? Boleh. Karena 1.500 itu sifatnya apa tadi? Uang jasa. Sehingga jasa yang dia berikan, dia minta upah senilai 500 atau 2.000, kembali kepada kesepakatan. Begitu ya. Karena dalam hal ini tidak boleh ada selisih dalam pertukaran uang dengan uang. Insyaallah bisa dipahami? Insyaallah bisa dipahami. Baik. Kemudian yang kedua, kita beralih kepada e-money yang berbasis identitas tadi. Untuk e-money yang berbasis identitas, pendekatan yang lebih tepat, posisi uang itu adalah utang. Artinya begini, saat saya punya piutang di perusahaan A, saya punya piutang senilai misalnya 2 juta. Lalu Anda kenal saya, kemudian datang ke perusahaan A, saya mau nagih uang 2 juta miliknya Pak Ami misalnya. Baik. Lalu Anda sebutkan nama saya. Ini milik Ami Faiz senilai 2 juta dan seterusnya.
Pihak perusahaan tidak akan memberikan kalau dia tidak mendapatkan konfirmasi dari saya, sehingga Anda tidak akan bisa lagi. Maka posisi uang 2 juta itu seperti apa? Utang yang disimpan di perusahaan A atas nama saya. Tapi kalau saya nagih, saya mau nagih uang saya 2 juta, dikasihkan. Tunjukkan PIN kamu, tinggal saya masukkan PIN, dapatlah uang itu. Dipahami? Sehingga untuk uang digital yang berbasis identitas ini lebih kepada apa? Lebih kepada utang. Makanya adalah utang. Dipahami? Selanjutnya, oleh karena ini adalah berbasis utang, maka ketika saya top up, maka status top up adalah memberi utang. Ketika saya top up, maka status top up itu sama dengan memberi utang. Dan karena sama dengan memberi utang, maka yang terjadi saya tidak boleh mendapatkan manfaat apapun. Sehingga kalau saya menggunakan uang digital ini, kamu kalau bayarnya pakai GoPay atau pakai OVO atau pakai e-wallet apapun, nanti kamu dapat diskon. Maka nilai diskon seperti ini tidak boleh. Karena apa? Masuk kategori riba. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi kita sudah membahas terkait top up dalam iman itu Ustaz. Selanjutnya kita akan membahas terkait hukum PayPal Ustaz. Nah, apakah hukum PayPal itu sama seperti apa yang telah disebutkan tadi, apa berbeda Ustaz? PayPal itu sama persis sebagaimana GoPay dan OVO ya. Cuman hanya saja dia satuannya dolar, tersimpan dalam akun PayPal dalam bentuk satuan dolar. Sehingga kalau si A punya sekian dolar tersimpan di PayPal, itu ada backup fiat money-nya yaitu dolar. Ada backup fiat money yaitu dolar. Baik. Maka kalau saya bertransaksi dengan PayPal, PayPal itu kan dimiliki oleh beberapa orang. Dimiliki oleh orang dan dia hanya menyediakan payment gateway dan e-wallet. Misalnya si A punya saldo PayPal, si B punya saldo PayPal dan seterusnya, punya banyak saldo PayPal. Lalu saya butuh saldo PayPal untuk belanja di luar negeri. Maka saya bisa beli dari si A atau beli dari si B, karena dia yang punya uang. Baik, ketika saya beli, berarti transaksinya apa? Tukar-menukar rupiah dengan dolar. Berarti transaksinya adalah tukar rupiah dengan dolar. Sudah? Karena transaksinya adalah tukar rupiah dengan dolar, maka di situ disyaratkan harus tunai dari majelis akad yang sama. Tidak boleh ada penundaan. Sehingga misalnya saya beli PayPal detik ini, maka di detik ini saldo PayPal harus terkirim ke saya. Begitu saya kirim rupiah, maka saldo PayPal terkirim ke saya. Sementara masalah nilai ini kembali kepada, misal ada orang yang jual saldo PayPal $1 dihargai 10.000, ada yang $1 dihargai 12.000 dan seterusnya. Itu hak mereka. Dan yang namanya harga kembali kepada kesepakatan. Anda punya dolar, Mas Yusuf punya dolar. Saya beli dari dolar Anda, Mas Ihsan, harganya berapa? Per dolar misalnya 14.000. Di Mas Yusuf 13.000. Kok beda? Ya sah-sah saja, ini sesuai dengan kesepakatan. Yang penting ketika saya beli dolar Anda, maka rupiah ada dolar Anda dalam satu majelis, tidak boleh ada penundaan. Itu untuk pembelian PayPal. Selanjutnya nanti ketika saya punya saldo PayPal, saya gunakan untuk beli apa, misalnya beli produk tertentu di luar negeri dengan metode pembayaran PayPal, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi setelah membahas terkait hukum PayPal, selanjutnya bagaimana pendekatan ulama fikih Ustaz terkait PayPal ini? Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwasanya PayPal itu saldo fiat money berupa dolar yang tersimpan dalam akun masing-masing pemiliknya. Dan karena dia punya backup fiat money,
maka statusnya seperti uang utang. Oleh karena itu ketika saya menggunakan PayPal itu kan berarti saya nagih di PayPal, tolong dong bayarkan sekian dolar ke si A, tolong dong bayarkan sekian dolar ke si B, dan demikian seterusnya. Itu kalau kita dekati dengan utang. Meskipun ada juga yang memberikan pendekatan bahwasanya saldo itu adalah titipan, wadiah. Sehingga ketika itu titipan atau wadiah, maka status dana itu kita titipkan di providernya, kemudian nanti kita akan ambil ketika kita butuh. Cuman ada satu catatan dengan ini, yaitu penggunaan kartu kredit sebagai pelengkap ketika orang mau withdraw, mau narik saldo PayPal. Sekarang sudah bisa pakai VCC demikian. Enggak, VCC kan kartu kredit meskipun virtual. Jadi untuk withdraw masih harus pakai kartu kredit. Kurang tahu. Tapi sekarang bisa pakai VCC, debit card. Jadi kartunya kartu debit, kemudian dibuat virtual credit card gitu. Ada tiga angka untuk verifikasi. Ada 3 angka untuk verifikasi. Baik. Jadi mungkin bagian ini yang menjadi titik pembicaraan. Karena pembahasan PayPal erat kaitannya dengan posisi kartu kredit. Nah, kemudian kan terus kita bahas kartu kredit sendiri itu hukumnya bagaimana? Karena biasanya orang kalau sudah bersinggungan dengan kartu kredit, berarti dia akan melakukan transaksi riba. Saya awali dengan melihat kartu kredit konvensional yang mungkin dulu berkembang. Kalau sekarang kan sudah banyak ragamnya. Kartu kredit konvensional, misalnya si A mengambil kartu kredit di bank A, di bank B, dan kartu kredit ini 0% bunga tanpa agunan, masuk dalam kategori ATA, kartu tanpa agunan, 0% bunga. Cuman di sana dalam perjanjian itu ada klausul, apabila orang yang telat bayar top up saldo, maka nanti gimana konsekuensinya? Kena denda. Klausul itu dia tanda tangan. Berarti ini adalah kesepakatan riba. Karena denda ketika telat bayar utang masuk kategori riba. Sehingga ketika di sana ada klausul bahwa jika kamu telat bayar top up di saldo kami, kau akan kena denda sekian persen. Berarti itu adalah perjanjian riba. Terus kita tanda tangan. Nah, tanda tangan pada perjanjian riba ini dilarang. Tapi Pak, kita kan butuh untuk withdraw PayPal. Kalau dapat itu nggak bisa kita dapat duit. Nah, kemudian muncul masalah di sini. Nah, walhamdulillah ada pilihan yang lain, di mana kartu kredit itu bisa bentuknya virtual credit card, VCC, dan itu aslinya bentuknya adalah debit ya. Sehingga kita tidak perlu utang dulu dari bank, atau kita tidak perlu menyepakati klausul itu, tapi kartu debit yang ada kita isi aktif sebagai kartu kredit dan nanti bisa dipakai untuk withdraw saldo PayPal. Begitu kurang lebih. Ada verifikasi yang diberikan ya. Baik, intinya begini, kalau ada dua alternatif, yang satu bermasalah, yang satu lebih kecil masalahnya, maka Anda pilih yang kedua. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi kita telah membahas terkait tarikh fikih untuk PayPal. Mungkin sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, bagi jamaah ada yang memiliki pertanyaan terkait PayPal? Silakan. Nggak cukup ya ini. Ustaz mau bertanya, untuk pemberian saldo tadi kan antum sampaikan kalau harus ketik itu juga ya Ustaz. Kalau misalnya kita membeli sudah lanjut transaksi, tapi terus penjualnya baru bilang, mas ini diproses nanti dulu ya, atas ada jeda waktu. Apakah itu boleh
beli, Anda ditawari, tolong antri dulu. Ketika sudah transaksi, Sudah transfer. ya. Baru Iya. Itu sudah transfer ngomong berapa? misalnya beberapa belas menit atau sampai setengah jam. Sampai setengah jam. Nah, sepanjang setengah jam itu chatting putus. Jeda. Ya, misalnya nggak berterusan. Iya. Nah, di posisi itu kan kadang kita gunakan untuk yang lain atau kita beraktivitas yang lain. Jadi kita nggak nongkrongin di depan chat yang kita lakukan, enggak. Kalau demikian berarti jadinya tidak tunai. Ada seorang sahabat, siapa namanya? Sahabat ini membawa uang emas. Nah, beliau datang di tengah kerumunan beberapa sahabat. Dan di tengah mereka ada Talha bin Ubaidillah dan ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu sahabat yang datang tadi mengangkat emasnya sambil mengatakan, "Mayyastarifu darah." Ada enggak yang mau menukarkan peraknya? Saya punya emas. Lalu Talha bin Ubaidillah menyuruh budaknya untuk ngambil perak di rumah. Tolong ambilkan perak. Lalu dia memanggil si sahabat yang bawa emas tadi. Mana tunjukkan emas? Sini saya hitung. Nanti tunggu sebentar, budak saya baru ambil perak. Sebentar lagi akan datang ke sini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat kejadian itu, beliau nggak boleh. Beliau bilang, "Kalau kau kembalikan emas itu ke dia, atau kau tunggu sampai perak itu datang." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Al-adabu bil fiddah riba ilhaquha." Emas dengan perak itu riba kecuali dari tangan ke tangan. Sehingga kalau di sana ada penundaan, maka masuk kategori riba. Walaupun berapa menit Pak itu penundaannya, nggak tahu kita. Rumahnya Talha di tempat itu, dari tempat itu berapa jaraknya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kan ya, mungkin hanya hitungan menit. Apalagi di masa silam kan nggak ada macam. Sehingga budaknya pulang ke rumah Talha, ngambil perak, balik lagi ke majelis tadi, terus dilakukan transaksi. Itu dilarang oleh Umar bin Khattab. Maka yang bisa kami sarankan, ketika Anda sudah transfer, kemudian ada penundaan, berarti tolong chatnya jangan ditutup dan dimatiin agar masih terhitung sebagai satu majelis. Dan majelis online itu adalah alat atau media komunikasi yang dalam kondisi available, masih on, dan Anda tidak putus, sehingga tidak ditinggal untuk aktivitas yang lain. Sampaikan kepada CS-nya sana, baik saya tungguin sambil berkomunikasi, sehingga Anda mungkin bisa komunikasi, tanya-tanya kabarnya gimana, anaknya berapa, anaknya sekolah di mana saja. Jadi mulai balik dan seterusnya, agar Anda terhitung sebagai satu majelis dengan orang ini. Jika kemudian ditinggal aktivitas lalu kita tunggu, nanti juga masuk sendiri. Kalau kayak gitu jadinya ada penundaan. Kalau ada penundaan masuk kategori riba nasiah. Dan kami sarankan dalam hal ini mungkin akan lebih baik kalau kita tanya dulu. Bisa segera enggak kalau saya transfer? Oh enggak bisa Pak, antri. Baik kalau kayak gitu jam berapa saya bisa segera transfer dan langsung dapat? Karena saya tidak mau kalau ada jeda. Sampaikan alasannya. Kita punya pertimbangan kalau ada jeda masuk kategori riba nasiah. Saya nggak ingin seperti itu. Sebagai bentuk edukasi bagi yang bersangkutan. Karena lawan akad kita orangnya tidak teredukasi berkaitan dengan video pengapalan.
Jadinya dia melakukan transaksi tapi melanggar aturan Allah. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan dari Ustaz. Waalaikumsalam. Kadang kita pada saat ingin pergi ke luar negeri, itu kan kita punya uang dolar. Kita ingin pergi ke suatu negara, kalau misalnya ke Jepang, ya dari dolar ingin mengganti atau menukar uang jadi yen. Akan tetapi kalau kita membeli uang menukar uang tersebut di bank atau di money changer, kita disuruh beli rupiah dulu baru kita beli ke yennya. Itu bagaimana hukumnya? Itu di Indonesia atau sudah di luar? Di Indonesia. Baik. Ceritanya karena ini pemirsa ANB channel nggak dengar ya, saya ulang. Ceritanya si A sudah punya dolar, lalu dia butuh yen, kemudian menukarkan dolar itu dengan yen. Namun ketika itu dilakukan di bank di negara Indonesia, maka dolar dikonversi ke rupiah dulu, kemudian rupiah dikonversi ke yen. Bagaimana hukumnya? Boleh asal tunai, tapi nilainya jadi turun jauh nanti. Ruginya banyak. Dolar rupiah kita udah rugi. Berapa? Sekian, potongannya sekian sudah. Rupiah kita jadi turun. Kita tambahi biar genep. Terus kita pakai beli yen, nanti ada potongan lagi. Ya sah-sah saja seperti ini, asal dilakukan secara tunai. Dan kalau tunai, maka tidak ada riba nasiah di sana. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi? Ustaz, kembali lagi ke pembayaran via GoPay atau OVO. Kalau ada aplikasi yang menjual paket token atau pulsa itu, dan satu lagi aplikasi juga menjual tersebut. Pakai token pulsa? Aplikasi A ini dia istilahnya kayak providernya. Dia menjual harganya lebih murah, tapi pembayarannya hanya memakai GoPay atau transaksi digital itu. Dan hanya bisa bayar pakai itu. Selain itu tidak ada. ada sistem transfer tapi buat transfer saja. Terus yang kedua ini Kalau sama atau beda? harganya sama, tapi Sama. kalau berbeda kan mungkin ada biaya transfernya. Biaya admin ya. Nah. Yang kedua ini aplikasi satunya harganya lebih tinggi, tapi dia bisa fleksibel pembayaran. Jadi misalnya kalau saya memilih yang A1 ini, yang provider aslinya ini, pembayaran via GoPay itu akan termasuk dibolehkan tidak? Anda pilih yang pertama, tapi bayarnya pakai GoPay. Baik. Jadi kita bisa membuat indikasi seperti ini ya. Kita bisa melihat indikasinya kayak gini. Kita belanja, lalu di situ dibedakan. Jika Bapak bayarnya pakai tunai, harganya 200. Tapi kalau Bapak bayarnya pakai saldo GoPay, harganya potong 10%, berarti tinggal 180 misalnya. Berarti kita bisa lihat adanya potongan 10% itu sebagai ganti karena kita menggunakan saldo GoPay. Dan ini menyebabkan transaksinya jadi kita mendapatkan manfaat disebabkan karena utang. Kita dapat manfaat disebabkan karena transaksi utang. Dan itu tidak boleh. Beda lagi dengan kasus yang kedua. Dia menjual barang di mana harganya itu sama. Mau pakai GoPay itu, pakai OVO segitu, pakai transfer bank segitu, sehingga memang harganya segitu. Maka Anda mau pakai GoPay, mau pakai OVO silahkan. Kenapa? Karena tidak ada perubahan harga antara yang menggunakan GoPay OVO dengan yang hanya transfer secara tunai. Insya Allah. Tapi kalau dibedakan tadi nggak boleh ya. Bapak kalau transfer tunai harganya 200, tapi kalau pakai saldo GoPay OVO Bapak dapat diskon 10%. Nah itu jadinya manfaat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab lagi, kita lanjutkan dulu sedikit Ustaz. Tadi kita telah membahas terkait PayPal yang jangkauannya cukup luas Ustaz terkait transaksi. Selanjutnya kita akan beranjak ke topik terkait bentuk e-money lainnya yang jangkauannya terbatas Ustaz.
Kalau di buku disebutkan seperti GoPay, GrabPay, Tcash dan XL Tunai. Untuk pengertiannya gimana? Jadi jangkauan terbatas itu artinya dia berfungsi apabila dipakai untuk belanja dengan yang punya kerjasama. Kan tidak semua toko menerima. Saya mau bayar pakai GoPay, Pak, ini tidak ada GoPay, Pak. Jadi jangkauannya terbatas. Kalau begitu kami juga nggak bisa ya. Ada banyak beberapa entitas yang dia belum kerjasama dengan GoPay dan OVO, belum kerjasama dengan beberapa e-wallet. Maka kita akan terkendala untuk transaksi dengan ini. Contoh sederhana ya, belanja tiket online kan paling gampang. Rata-rata pembayarannya pakai apa? Transfer bank. Selain transfer bank ada yang e-wallet, bayar pakai e-wallet ada? Hah? Ada GoPay. GoPay. Ada lagi OVO. Tergantung pemilih aplikasi. Kalau pemilih aplikasinya dia bekerjasama dengan A, nanti bisa dibayar pakai A. Bekerjasama dengan B, bisa dibayar pakai B. Itu yang saya maksud jangkauan terbatas. Di samping dia melekat pada identitas, lain daripada itu adalah jangkauannya terbatas. Nah, Baik Ustaz, kita lanjut ke topik yang lebih spesifik Ustaz, terkait pendekatan ulama fikih untuk GoPay Ustaz. Jadi bagaimana pendekatan ulama fikih terkait GoPay itu sendiri Ustaz? Di awal tadi kita sampaikan ya, GoPay ini kan punya backup ya. Dan backupnya itu didapatkan dengan cara top up. Maka saat top up itu titip ataukah utang? Ada dua pendapat ulama. Wallahu a'lam. Baik, karena telah memasuki waktu Isya, mungkin kita rehat sejenak untuk mendengarkan azan Isya terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan sedikit. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah Ustaz, setelah jeda azan Isya kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab Ustaz. Untuk jamaah ada yang ingin bertanya? Saya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyek properti. Setelah dapat untung, seluruh investor melalui aplikasi. Kemudian aplikasi ini dapat apa? Pemilik aplikasi yang menyediakan aplikasi itu dapat apa? Kalau proyeknya gagal misalnya, sertifikat developer. Baik, begini ya, bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan akad musyarakah atau mudharabah, namun dengan ketentuan bahwa ketika terjadi resiko rugi, maka pengelola tidak diperbolehkan untuk menanggung semua, kecuali jika kerugian itu disebabkan karena kelalaian pengelola. Sehingga misalnya investor A memberikan modal kepada B sebagai pengelola, lalu terjadi kerugian karena B teledor, maka dalam hal ini B harus menanggung semuanya. Tapi kalau B tidak teledor, dalam posisi semua kerja yang dilakukan oleh B sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga di situ kerugian murni terjadi karena normalnya namanya usaha, kadang untung kadang rugi. Apalagi misalnya karena faktor force majeure ya. Misalnya ada wabah seperti corona kemarin dan seterusnya, sampai kemudian terjadi kerugian. Maka dalam kondisi ini
pihak investor tidak boleh minta ganti rugi. Baik, sekarang ada jaminan tadi, sertifikat. Boleh nggak jaminan ini diminta? Jaminan dalam akad musyarakah atau mudharabah. Namun dengan ketentuan, apabila terjadi kerugian, jaminan tidak boleh dicairkan kecuali jika kerugian itu disebabkan karena trader. Kalau tidak trader, maka hukum asalnya harus ditanggung oleh pihak investor untuk dananya, sedangkan kerja yang tidak dibayar ditanggung oleh developer. Kalau seperti itu bisa dipahami. Developernya nggak bayar, sebenarnya untung. Kalau demikian, tanah dia dicairkan sebagai pengganti tadi. Insya Allah tidak masalah kayak gitu. Karena dalam hal ini dia berarti melakukan fraud ya, tindakan kecurangan, maka jaminan dia sebagai jaminan kebudayaan bisa dipakai untuk pengganti itu. Insya Allah. Baik, apakah ada lagi jamaah yang bertanya secara langsung? Baik, kalau tidak ada pertanyaan Ustaz dari WhatsApp. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana hukum menggunakan diskon yang didapatkan karena menggunakan e-wallet tertentu? Jadi tadi kalau diskon ini sebabnya adalah penggunaan e-wallet, berarti kita punya indikasi kuat riba. Itu diskon karena e-wallet. Tapi kalau diskon sebabnya bukan karena e-wallet, misalnya diskon event karena tahun baru maka big sale lalu dijual dengan harga 50%. Anda mau bayar pakai e-wallet, mau bayar pakai transfer tunai, pokoknya diskonnya 50%. Dalam hal ini ketika Anda bayar e-wallet, Anda bayar pakai e-wallet, maka tidak terhitung sebagai riba. Karena keberadaan diskon tadi sebabnya bukan e-walletnya, tapi sebabnya adalah karena event tertentu. Wallahu a'lam. Kalau misalnya bukan e-wallet, kayak diskon yang dapat tuh, kalau misalnya kita menggunakan debit bank tertentu sama saja kan? Debit dapat diskon sama. Kartu debit itu kan saya nyimpan uang kita nyimpan uang di bank, dan status kita nyimpan uang di bank itu sebagai apa? Utang. Maka saat Anda menggunakan kartu debit itu kok dapat diskon, berarti diskon itu adalah manfaat dari utang. Ada banyak penawaran nih, kayak di bandara ya, loan, masuk di loan, kemudian nanti kalau Anda punya kartu debit bank tertentu dapat diskon sekian persen. Jadi terbayar di loan, tapi ada potongan karena pakai kartu debit itu. Nah yang kayak gini masuk kategori riba. Nah. Baik Ustaz, Anda juga mau menambahkan Ustaz. Misal kita butuh suatu barang, nah tapi mau tidak mau kalau kita bayar pakai debit yang kita punya, kita dapat diskon Ustaz. Tapi kita butuh barang tersebut Ustaz. Pembayar debit ada? Ya, mungkin pada kondisi saat itu yang kita bawa hanya debit Ustaz. Yang di bawah hanya debit, sehingga saat bayarnya pakai debit dikasih diskon. Ya, Ustaz. Diskonnya dari siapa? Dari Bank. mungkin dari bank Ustaz. Mungkin dari bank. Kalau begitu kasihkan fakir miskin, karena masuk kategori ini manfaat dari transaksi utang. Baik, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan talk show kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Amin yang telah menyampaikan ilmunya serta atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Semoga Allah membalas Ustaz Amin dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Waalaikumsalam. Dan menjadikannya pahala jariah. Waalaikumsalam. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Amin untuk menutup talk show kita pada malam hari ini. Masya Allah. Baik, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan teman-teman yang sudah belajar bisa terus dilanjut sampai buku ini selesai ya. Karena prestasi itu, kalau depan rame ujungnya sepi, itu berarti kurang berprestasi. Maka saya harap nanti kajian akhir-akhir makin rame. Insya Allah pas Ramadan itu rame, karena buka puasa penuh masjid ini ya. Baik, demikian.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.